Dan pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan rekan kami Esa Ambarita di Barreskrim Polri untuk mengetahui bagaimana penahanan 4 tersangka kasus ACT. Selamat malam, Esra. Bagaimana informasi terkini dari tempat Anda melaporkan? Ya, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Untuk informasi terkini yang bisa kami sampaikan, memang untuk 4 tersangka dari pemimpin ACT yang sudah ditetapkan sebagai tersangka memang tadi dipanggil tepatnya pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, di mana memang keempatnya langsung datang secara kooperatif dan menyampaikan kepada awak media bahwa mereka siap mengikuti prosedur hukum yang diberlakukan, termasuk untuk mengikuti pemanggilan dari penyidik. Dan informasi terkini yang kami dapatkan juga bahwa keempatnya sudah resmi ditahan. Dan tadi dari Brigjen, dari pihak penyidik maksud kami memberikan keterangan keempat ini resmi ditahan pada malam hari ini untuk 20 hari ke depan. Namun belum dijelaskan secara komprehensif akan seperti apa pemeriksaan tadi dan materi agenda yang diberikan oleh penyidik. Untuk diketahui pemirsa, keempat tersangka ini terdiri dari Ibnu Hajar selaku pimpinan dari ACT, kemudian juga mantan Presiden ACT yakni Ahyudin dan 2 petinggi lainnya. Dan mereka ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Juli 2022 lalu terkait penyalahgunaan atau penyelewengan dana ACT, di mana memang sebelumnya penyidik telah melakukan pemanggilan lebih dari 8 kali. Pemeriksaan pun dilakukan sejak tanggal 8 hingga 11 Juli dan terbukti juga hal ini didukung dari adanya data dari PPATK dalam konferensi pers bahwa benar ACT telah menyelewengkan dana karena ada transaksi bisnis to bisnis yang dilakukan di negara yang berisiko tinggi. Selain itu, dari lembaga filantropi ACT ini yang dipercaya sebagai lembaga yang dimandatkan untuk melakukan pengolahan dana yang dipercayakan oleh Boeing sebanyak 138 miliar, namun pada kenyataannya hanya 100 miliar saja yang digunakan untuk kompensasi dana terkait insiden dari kecelakaan Lion Air pada 2018 lalu. Bahkan tadi berdasarkan konferensi pers yang kami ikuti di Divisi Humas, diterangkan bahwa sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2022 ada sebanyak 30% dana umat yang sudah dipakai oleh pihak ACT untuk keperluan operasional dari lembaga filantropi ini. Kemudian terkait hal ini memang tadi penyidik juga menyampaikan bahwa penahanan ini akan dilakukan selama 20 hari ke depan dengan menyangkakan sejumlah pasal, yakni pasal 372 KUHP, kemudian pasal 374 KUHP terkait penyelewengan dana dan juga penyalahgunaan jabatan. Dan untuk ancamannya yakni 20 tahun penjara. Kemudian bisa kami informasikan juga pemirsa bahwa sebelumnya memang dari pimpinan ACT menyatakan bahwa mereka atau gaji yang mereka dapatkan selama per bulannya ini hanya 100 juta. Namun dalam konferensi terakhir yang kami ikuti di Barreskrim Polri memang terbukti bahwa gaji per bulan untuk petinggi ACT ini sudah menyentuh di angka 400 hingga 450 juta juga. Abraham. Terima kasih Esra Ambarita, laporan Anda langsung dari Barreskrim Polri.